juga kepada anggota DPRK di Kabupaten Aceh Barat yang kami hormati dan kami muliakan. Kemudian akan menguatkan kami juga kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, Kepala Dinas IKD Kabupaten Aceh Barat, dari kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, kemudian dari rekan-rekan teman-teman perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Aceh Barat, sama-sama kita hormati dan muliakan. Terima kasih Pak Ketua atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya Direktur kami Bapak Haji Datuk Diansar Panen yang berdomisili di Medan, kirim salam kepada Bapak Pimpinan Dewan dan Bapak Pansus pada kesempatan ini bisa hadir di ruang yang berbahagia ini. Kemudian untuk selanjutnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami PT Sabta Sentosa Abadi Pria 2 Aceh Barat. Yang pertama-tama tentunya kami ingin menyampaikan bahwa tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, pertama bagaimana PT Sabta memperoleh tanah. Mungkin sama-sama kita ketahui Pak, PT Sabta memperoleh tanah HGU ini berdasarkan kutipan risalah lelang nomor 170/01/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dilelang di KPKL Banda Aceh. Jadi PT Sabta Sentosa Abadi berdasarkan lelang harta pailit dibeli kepada negara dari perantara kurator. Jadi terputuslah hubungan antara Sabta dengan Muliraya di sana. Jadi disitulah kita memperoleh tanah dalam bentuk HGU ataupun HGB PT Sabta Sentosa Abadi Pria 2 Aceh Barat. Kemudian tentunya setelah ini diperoleh, kita PT Sabta Sentosa Abadi Pak melakukan balik nama secara resmi Pak, supaya di sertifikat HGU tersebut bisa dibalik nama menjadi PT Sabta. Di situ pada tahun 2022 tanggal 25 Juli, tepatnya tanggal 7 Juli, kami harus langsung menyelesaikan BPHTB Pak kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Angkanya waktu itu lumayan fantastis, hampir 3 miliar Pak, ada dokumennya. Itu pada hari yang sama kita harus setor ke kas daerah. Ada dokumennya, hari yang sama kita setor kas daerah. Kalau tidak, kami tidak boleh bisa beri nama, walaupun kami sudah memberi kepada negara. Kemudian pada saat yang sama juga Pak, besoknya kita harus segera menyelesaikan tunggakan PBB yang lama Pak. Itu cukup fantastis angkanya, dibayarkan pada negara juga oleh PT Sabta di KPP pertama. Itu angkanya mungkin tidak terlalu dari sini itu melampaui hampir 1,9 Pak. Itu dana yang kita setorkan, dan waktu itu Kepala KPP pertama bersama juga dengan Kepala DPKD waktu itu mengucapkan terima kasih kepada kita, khususnya tidak terutang BPHTB dan PJB Pak. Karena kalau kami tidak bisa selesaikan itu, tentunya kami tidak bisa balik nama. Itu mungkin sudah prosedur resmi dari pemerintah. Nah, hal ini mungkin sama-sama kita ketahui itu Pak pimpinan dan Pak Ketua yang kami muliakan. Tentunya setelah bergerak kami menyelesaikan administrasi, PT Sabta tidak serta-merta bisa bergerak. Waktu itu ada tuntutan menyelesaikan pesangon karyawan X yang lama. Ini sebenarnya tidak kewajiban PT Sabta, kewajiban negara melalui kurator. Diberikan waktu 1 minggu, PT Sabta belum bisa masuk Pak ke PKS. Kami harus menekan kurator lagi untuk segera menyelesaikan kewajiban kepada X karyawan sesuai dengan aturan undang-undang.
Alhamdulillah Pak, dalam waktu 1 minggu kurang menyelesaikan semua pesangon karyawan berdasarkan rumus dan aturan di undang-undang yang diberikan oleh pemerintah. Setelah itu tentunya atas masukan dari waktu itu mungkin dari pemerintah daerah juga, mungkin kami juga pernah hadir di ruang yang formal ini di DPRK, kami menyentuh serta menyentuh pabrik dulu Pak. Karena waktu itu kita sama-sama kita ketahui satu-satunya PKS waktu itu tahun 2022 yang beroperasional KTS Pak. Kita bisa bayangkan waktu itu pernah kita dengar menjelang lebaran harga TDS sampai 1.500 Pak. Ini pernah selama Sabta belum berdiri. Alhamdulillah setelah kita sentuh PKS di Januari 2023 kita mulai bisa komisioning Pak. Situlah kita mulai bisa menerima TDS masyarakat dan alhamdulillah Pak mungkin data-data membuktikan setelah kita ada satu perusahaan perkebunan yang ada PKS-nya bergerak kembali, harga TDS waktu itu mungkin sudah mulai di atas 2.400, 2.500 dan alhamdulillah tidak terlalu antri jauh. Itu merupakan salah satu juga faktor penggerak ekonomi dengan hidupnya kembali perusahaan itu. Nah, berbicara tentang Sabta tentunya Pak, kami tidak bisa jauh ke belakang, kami menghitung lebih 3 tahun Pak setelah kami peroleh. Kami tidak bisa menghitung ke belakang sebelumnya, begitu. Kami peroleh dari negara tahun 2022. Jadi dengan umur yang 3 tahun Pak, kami mungkin dari sisi perkebunan ini masih seumur, ya kita bilang seumur jagung juga enggak, tapi tentunya kami masih dalam hal masih banyak harus investasi, masih banyak harus pembiayaan. Nah, untuk PKS kita clear bisa kita kerjakan dalam wasif itu di tahun 2023 kita bisa continue mulai membeli PKS masyarakat. Dan saat ini sebagai informasi pada Bapak pimpinan dan Dewan bahwa 98% Pak panel kita itu semua berasal dari masyarakat. Kebun inti hanya 2% saja Pak, karena tanaman yang ada perusahaan yang lama Pak sama sekali kita tidak produktif lagi. Dan tahun tanam 1992 itu sudah ada 30 tahun sudah kita harus ubah semua. Mungkin kami lanjut di sini Pak pimpinan Pak Ketua, lanjut ke nanti kita terlalu panjang di situ, lanjut ke PBB Pak. Alhamdulillah PBB yang kita setor kepada negara dalam hal ini mungkin PBB kami bagi 2 Pak, untuk toko namanya PBB P3 ini kalau salah saya mau bilang itu sekitar Pak sekarang per tahun sekitar 800 juta Pak. Ada buktinya kami setor terakhir tahun 2024 itu rutin kita setor dan tidak ada lagi tunggakan PBB atas nama Sabta baik perusahaan yang lama. Itu kita setor. Kenapa mungkin PBB belum mencapai angka 1 miliar? Berdasarkan penilaian mungkin tanaman kami masih tanaman TBM, masalah kita belum ada hasil Pak. Mungkin ke depannya kalau sudah berproduksi ini akan meningkat Pak. Mungkin sampai 1,2 atau 1,5 miliar. Kemudian kami juga menonton PBB P2 Pak, usul pabrik Pak. Pabrik itu kan HGB Pak, hak guna bangunan. Mungkin di sini PBB P2 sama dengan rumah masyarakat. Kami juga menonton di tahun 2024 karena itu luasnya cuma sekitar 15 hektar, itu PBB sekitar 2.500.000 Pak. Kita ada disetor ke BPKD Kabupaten Aceh Barat. Kemudian untuk tenaga kerja, alhamdulillah PT Sabta Pak, tenaga kerjanya sampai dengan saat ini jumlah tenaga kerja kita itu 73% itu lokal. Jadi selebih itu baru ada yang dari eksternal. Mungkin eksternal ini ada tenaga-tenaga yang sifatnya butuh skill, mungkin contoh